Halo sobat sekalian, terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini saya akan membuat tutorial pemasangan sensor parkir mobil. Dan untuk harga sensor ini saya beli dengan harga Rp115.000. Nah, bagi sobat yang ingin membeli, silahkan cek kolom deskripsi untuk link pembeliannya. Di dalam kotak sensor ini sudah terdapat manual pemasangan yang akan membantu kita untuk melakukan pemasangan sensor parkirnya. Berikutnya ini adalah mata sensor parkirnya yang akan dipasang di bumper mobil, dan di sini terdapat 4 buah mata sensor. Selanjutnya, ini adalah display sensor parkirnya yang berfungsi untuk menampilkan jarak mobil dengan objek yang berada di belakang mobil. Dan ini adalah modul sensor parkirnya yang berfungsi sebagai pusat rangkaian sensor. Pada modul ini terdapat 4 port yang diberi tanda tulisan A, B, C, dan D yang berfungsi sebagai tempat konektor kabel keempat mata sensornya. Port A untuk mata sensor paling kiri hingga D untuk mata sensor paling kanan. Selanjutnya terdapat port yang diberi tanda DISP atau port display sebagai tempat untuk menghubungkan konektor kabel displaynya atau layar jarak. Dan yang terakhir port power untuk konektor kabel power atau sumber arus untuk modul. Nah, di dalam pembelian sensor ini juga sudah tersedia mata bor yang akan kita gunakan untuk melubangi bumper mobilnya. Kemudian sudah tersedia juga perekat untuk menempelkan modul dan display pada tempatnya. Dan yang terakhir ini adalah kabel power untuk modulnya. Untuk peralatan yang dibutuhkan untuk pemasangan sensor parkirnya, di sini saya sudah siapkan bor listrik untuk mempermudah melakukan pemboran. Dan meter untuk menentukan jarak masing-masing mata sensor, serta marker untuk menandai lokasi pemboran lubang mata sensor parkir mobilnya. Oke sobat sekalian, sebelum melakukan pemboran untuk lubang mata sensornya, terlebih dahulu kita tentukan titik pusat bumpernya sebagai acuan untuk menentukan posisi mata sensor agar berada di posisi yang tepat, dan juga untuk pengukuran akan dimulai dari titik pusat tersebut. Untuk jarak penempatan masing-masing mata sensor adalah 40 cm. Sedangkan jarak mata sensor ke tanah adalah 50 cm. Nah, untuk menentukan titik pusat bumper, kita akan mengacu pada logo mobil yang di tengah dan tinggal kita tarik garis lurus ke bumper, lalu kita tentukan titik pusatnya. Oke guys, di sini saya sudah tentukan titik pusat bumpernya dan titik lokasi untuk 4 mata sensornya juga, dan sudah saya beri tanda dengan marker. Yang saya tunjuk ini adalah titik pusat bumper yang lurus dengan logo mobil. Kemudian saya sudah ukur 20 cm ke kiri dan 20 cm ke kanan dari titik pusat, sehingga untuk 2 mata sensor yang di tengah berjarak 40 cm. Tapi untuk titik pusat ini bukan untuk dibor ya, hanya sebagai acuan saja. Selanjutnya untuk titik lokasi mata sensor yang paling kiri juga sudah saya ukur jaraknya 40 cm. Dan ini 2 mata sensor yang di tengah jaraknya juga 40 cm. Demikian juga untuk titik lokasi sensor yang paling kanan juga sudah 40 cm. Baik, sekarang saatnya kita akan lakukan pemboran, dan di sini untuk mata bornya sudah terpasang. Saya akan mulai bor dari bumper sebelah kiri.
Ya teman-teman, di sini saya sudah selesai membuat lubang untuk mata sensornya. Dan ini sudah ada 4 lubang. Ini A, ini B, ini C, dan ini D. Baiklah, selanjutnya saya akan pasangkan keempat mata sensornya dan akan saya masukkan satu persatu ke masing-masing lubang. Oke, ini dia 4 mata sensornya. Sekarang saya akan masukkan. Dan untuk memasangnya, terlebih dahulu ujung kabel kita masukkan ke lubangnya. Oke teman-teman, beginilah penampakan mata sensor setelah terpasang di bumper mobilnya. Ini adalah sensor A, dimulai dari sebelah kiri, yang kabelnya dihubungkan ke modul di port A. Begitu seterusnya untuk B, C, dan D. Dan untuk keempat konektor mata sensornya, saya akan masukkan dari balik bumper sampai ke dalam bagasi. Dan nantinya akan dihubungkan ke modul yang akan saya tempatkan di kiri belakang mobil. Oke, tapi sebelumnya saya akan beri tanda di masing-masing ujung kabel ini agar nanti tidak salah dalam pemasangannya. Oke sobat sekalian, sekarang untuk keempat kabel mata sensornya sudah saya masukkan dari kolong mobil melalui sela-sela bumper ini. Dan di masing-masing ujung kabel ini sudah saya beri tanda kertas, dan di kertasnya sudah saya tuliskan huruf. Ya, ini dia huruf A yang berarti konektor untuk sensor A. Dan ini tanda B untuk konektor sensor B. Ini C untuk ke port C. Dan D untuk ke port yang bertuliskan D. Oke teman-teman, jadi tanda ini akan membantu saya untuk menghubungkan konektor kabel ini ke port yang ada di modulnya agar tidak salah dalam pemasangannya. Nah, untuk modul dari sensor parkirnya, ini adalah modulnya teman-teman, berbentuk segi 4. Dan di modul ini terdapat 6 buah port. Dan untuk 4 port yang di sebelah kiri ini, dia diberi tanda A, B, C, dan D. Dan masing-masing port ini akan kita hubungkan dengan konektor kabel mata sensornya. Untuk tanda yang diberi huruf A, ini adalah sensor yang ada di sebelah kiri, B nomor 2 dari kiri, C nomor 3 dari kiri, dan D adalah sensor yang paling kanan. Dan untuk port yang diberi tanda display ini adalah port untuk menghubungkan konektor kabel dari layar LED-nya atau layar jaraknya. Dan yang terakhir ini adalah port yang diberi tanda power, yang nantinya akan kita hubungkan kabel powernya. Pada kabel powernya ini terdapat 2 buah warna, yaitu warna merah dan warna hitam. Merah untuk positif dan hitam untuk negatifnya. Untuk kabel powernya sendiri, kita tinggal colokan saja ke port yang diberi tanda power atau PWR, ya, power. Jadi dia seperti ini teman-teman. Nah, setelah dia terhubung, sekarang saatnya kita hubungkan kabel ini ke kabel lampu mundur pada mobilnya. Untuk lampu mundur mobil, dia ada di sebelah sini, di dekat lampu sen dan di bawah lampu rem. Oke, sekarang kita akan pasang kabel powernya ke kabel yang ada di lampu mundur ini. Selanjutnya kita buka dulu karpet penutup untuk tempat lampunya. Oke, saya buka dulu. Nah, setelah dia terbuka, di sini bisa kita lihat untuk rangkaian kabel lampunya. Dan sedangkan untuk kabel lampu mundur atau lampu mundur, dia berada di sebelah sini, paling pinggir. Dan inilah dia teman-teman untuk lampu mundurnya. Terdapat 2 buah kabel pada lampu mundur ini.
Kabel merah adalah kabel positif dan kabel warna hitam putih ini adalah kabel negatifnya. Oke, sekarang saya akan hubungkan kabel power ini. Yang merah akan saya hubungkan ke kabel merah pada lampu mundur, sedangkan kabel yang berwarna hitam ini akan saya hubungkan ke bodi mobil untuk pengambilan masanya. Ya, sekarang untuk kabel powernya sudah saya hubungkan ke kabel yang ada di lampu mundur. Ini dia teman-teman, bisa dilihat di sini untuk kabel yang berwarna merah sudah saya hubungkan ke kabel positif lampu mundur yang berwarna merah. Sedangkan untuk yang negatifnya saya langsungkan saja sambung ke baut bodinya. Dan selanjutnya saya akan tempatkan atau tempelkan modul ini di bawah sini. Oke teman-teman sekalian, setelah selesai untuk pemasangan modulnya dan sebelum saya tempel, saya akan terlebih dahulu menghubungkan keempat konektor kabel mata sensor ini sesuai dengan tanda yang sudah saya berikan pada ujung kabelnya. Ya, jadi beginilah cara pemasangannya teman-teman. Ini A, B, C, dan D. A untuk mata sensor paling kiri, B sensor kedua dari kiri, C sensor kedua dari kanan, dan D sensor paling kanan. Selanjutnya tinggal satu port lagi, yaitu port display. Dan nanti akan saya colokkan setelah saya tempatkan display dan kabelnya. Untuk displaynya sendiri terdapat tulisan L, M, dan R. L untuk indikator sensor A dan B, R untuk indikator sensor C dan D, sedangkan M akan menunjukkan jarak mobil dengan objek yang di belakang. Nantinya, display ini akan saya tempatkan di dashboard dan untuk jalur kabelnya dimulai dari dashboard, melewati pintu kanan mobil hingga menuju modul di belakang kiri. Jadi beginilah kira-kira setelah semua konektor terhubung ke masing-masing portnya. Dan yang terakhir tinggal menempatkan display sensornya. Ya teman-teman semuanya, display atau layar sensornya sudah saya tempatkan. Di sini saya tempatkan di dekat setir agar mudah dilihat. Sedangkan untuk kabelnya saya selipkan lewat dashboard. Dan selanjutnya saya tempatkan di jalur kabel pintu kanan depan dan belakang. Lalu tembus sampai ke bagasi belakang. Dan ini adalah modulnya, sudah saya tempel di dekat lampu belakang sebelah kiri. Konektor display sudah terpasang dan power juga sudah saya hubungkan ke kabel lampu mundur. Dan yang terakhir saya akan tes apakah sensornya berfungsi, bisa mendeteksi objek yang berada di belakang mobil. Dan saya sudah menempatkan sepeda motor di belakang mobil untuk uji coba. Oke teman-teman semuanya, saya sudah selesai melakukan pemasangan sensor parkir di mobil Vios Limo saya. Dan sekarang saya akan melakukan percobaan. Saya sudah meletakkan sepeda motor di belakang mobil, apakah sensor ini berfungsi atau tidak. Dan untuk letak layarnya sendiri sudah saya letakkan di dekat setir agar lebih mudah untuk dilihat. Oke, sekarang saya akan hidupkan mobilnya. Oke, sekarang mobil sudah hidup dan saya akan tes untuk mundur ya teman-teman. Oke, saya akan pasang gigi mundur. Oke, dia sudah mundur. Oke teman-teman, bisa dilihat di sini untuk sensornya sudah hidup ya teman-teman. Dan di sini untuk lampu indikatornya dia ada satu berarti dia agak jauh dengan objek yang ada di belakang, dan yang kanan juga demikian. Ya nanti semakin banyak lampu indikator menyala itu menandakan dia semakin dekat dengan objek yang ada di belakang. Oke, sekarang saya akan tes untuk mundur. Ini dia mundur. Oke teman-teman, sekarang dia berbunyi ya. Sekarang jaraknya 1,3 meter. Oke, saya akan mundurkan lagi. Oke, dan suaranya semakin keras karena jaraknya sudah semakin dekat. Oke, saya akan mundurkan lagi.
Oke, dan suaranya semakin kencang saat dia sudah mendekati objek yang ada di belakang. Oke, sekarang saya akan ukur. Apakah benar jaraknya dia setengah meter, apakah jaraknya akurat. Sekarang saya akan tes dengan menggunakan meter. Oke sobat sekalian, sekarang bisa dilihat saya sudah ukur dengan meter sesuai dengan jarak yang ada di layar LED-nya tadi, dan di sini menunjukkan dia jaraknya ada sekitar 50 cm atau setengah meter. Oke, ternyata untuk sensornya berfungsi dengan baik. Oke sobat, jadi tadi kita sudah ukur dan ternyata untuk jaraknya dia sangat akurat ya, sesuai dengan jarak yang sebenarnya, dengan jarak yang ada di layar. Oke, sekarang saya akan coba mundur lagi. Oke. Nah, ini tadi jaraknya sekitar setengah meter dan akan saya mundurkan lagi, teman-teman. Oke. Nah, di sini oke teman-teman, di sini ada tampilan P, berarti dia sudah sangat-sangat dekat dengan objek yang ada di belakang. Nah, sekarang saya berada di jarak 1,7 meter dengan objek yang ada di belakang, dan untuk suara pemberitahuannya dia akan berbunyi saat jarak belakang mobil dengan objek yang ada di belakang itu sekitar 1,5 meter atau 1,5 meter. Nah, jadi untuk kalau di atas 1,5 meter dia tidak akan berbunyi ya teman-teman. Oke sobat sekalian, jadi demikianlah video tutorial pemasangan sensor parkir di mobil Toyota Vios Limo. Dan sebenarnya untuk pemasangan di mobil yang lain juga sama, untuk letak kabelnya dan pemasangan sensornya. Oke, jadi jika video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe channel Dianski bagi sobat sekalian yang belum subscribe channel Dianski. Sampai jumpa di video selanjutnya dan horas.